Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa at'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada, iringi keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia yang baik akhlak. Hadis riwayat Tirmizi. Isi atau kandungan dari hadis tersebut adalah hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik meskipun kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Dengan berbuat baik, kita dapat menghapus keburukan yang terjadi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menekankan pentingnya bergaul atau bersosialisasi dengan orang-orang yang berakhlak baik. Terutama diri sendiri harus bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak mulia. Dapat disimpulkan, hadis ini memberikan paduan hidup yang bermakna. Kita harus selalu bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Adapun beberapa hadis tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta penjelasannya. Pertama, hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahai hambaku, bertakwalah kepadaku dan kamu akan mendapatiku di dalam hatimu. Bertakwalah kepadaku dan kamu akan mendapatiku di dalam lisanmu. Bertakwalah kepadaku dan kamu akan mendapatiku di dalam perbuatanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Takwa merupakan sikap hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di dalam hati, takwa akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertanam dalam hati. Rasa takut ini akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lisan, takwa tercermin dalam ucapan kita. Kita akan berbicara dengan lembut, sopan dan santun, serta menghindari ucapan yang dusta, ghibah, dan mencaci maki. Dalam perbuatan, takwa akan terlihat dalam perbuatan kita. Kita akan senantiasa berbuat baik, menolong orang lain dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi. Tidakkah seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya cahaya di dalam hatinya, cahaya di dalam rumahnya, di dalam kuburnya, dan cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cahaya di dalam hati. Takwa akan menerangi hati dengan cahaya iman, hidayah, dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di dalam rumah. Takwa akan membawa kedamaian, ketenangan, dan keberkahan di dalam rumah. Cahaya di dalam kubur. Takwa akan menjadi sumber penuntung di dalam kubur dan menjadi sumber ketenangan bagi orang yang meninggal. Cahaya pada hari kiamat. Takwa akan menjadi cahaya bagi kita pada hari kiamat, sehingga kita dapat melewati sidrul tahal mustaqim menuju surga. Kesimpulannya, hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya takwa dalam kehidupan seorang muslim. Takwa adalah kunci menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan perlindungan, rahmat, dan pertolongannya. Berikutnya adapun beberapa hadis tentang berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmizi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin kepada mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Kesimpulannya,
Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berbuat baik akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadis tentang bergaul dengan orang yang baik akhlaknya memang sangat penting karena menunjukkan dampak positif bagi diri kita. Yang pertama, hadis riwayat Tirmizi. Seorang mukmin pada mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi, bergaulah dengan orang-orang yang baik karena kamu akan menjadi seperti mereka. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad, bergaulah dengan orang-orang yang baik karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu orang yang baik akhlaknya seperti minyak wangi yang harum baunya. Jika kamu menciumnya, kamu akan merasa senang, dan jika kamu menjauhinya, kamu akan merasakan baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bergaul dengan orang yang baik akhlaknya adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Ini akan membantu kita dalam memperbaiki akhlak, mendapatkan hidayah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk memilih teman dan lingkungan yang positif agar kita dapat terpengaruh oleh kebaikan mereka.